Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ardila. Halo semuanya, selamat datang di podcast Zona Dialog. Ada cerita di balik kisah. Di sini kita mau ngobrol apa ya? Ya ampun, kayaknya semua orang suka bermain gadget. Dan generasi Alpha, sekarang bayi pun sudah bisa swipe layar, ya enggak? Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat kece, yaitu Mbak Tania. Halo Mbak Tania, apa kabar? Hai, baik banget. Senang nih bisa diajak ngobrol dengan topik yang sehari-hari kita dengar di rumah. Betul banget, jadi langsung saja ya. Menurut Mbak Tania nih, peranan gadget buat generasi Alpha tuh gimana sih Mbak? Gadget tuh ya, sekarang tuh kita sebut dengan bahasa pertama mereka. Terus positifnya, mereka tuh lebih cepat ngasih informasi dari sana, belajar Iya, hal betul baru banget, juga. Nah, terus kreativitas mereka tuh kebantu juga, Mbak. Nah, apalagi mereka tuh bisa menggambar sendiri, bikin video, dan belajar coding dari kecil. Iya, betul banget Mbak. Dinda aja kalah sama anak kecil sekarang. Kita tuh kalah update ya, Mbak. Iya Mbak. Tapi ya di satu sisi kita tuh harus waspada Suaranya juga, Mbak besarin dong. Tapi kalau gadget dipakai terus nggak dikontrol, nah bisa ganggu fokus, terus tuh kurang tidur. Anak-anak tuh Mbak jadi gampang overstimulasi loh. Apalagi generasi Alpha sekarang tuh kan perkembangannya tuh lagi super cepat banget berkembangnya. Tapi kalau terlalu banyak tuh Mbak, anak-anak tuh jadi susah ngatur emosinya kalau misalnya mereka terlalu banyak nonton layar gadget. Nah itu Mbak, overstimulasi. Ya. Seperti otak yang penuh notifikasi bukan sih Mbak? Persis banget, otaknya tuh kayak cepet banget, nggak ada waktu istirahatnya. Iya. Makanya penting banget orang tua tuh bikin aturan yang realistis, Mbak. Tapi bukan yang ketat banget dan bukan yang bebas banget gitu loh. Kayak tentuin durasi layarnya, pilih konten yang cocok, dan tetap sediain waktu buat bermain sama mereka. Oh, jadi gadget itu bukan musuh, tapi gadget bukan baby sister. Kita yang ngatur gadget, bukan gadget yang ngatur kita. Exactly, Mbak. Ya, jadi Mbak Tania, Dinda mau nanya nih. Nanya apa tuh boleh? Tapi suara Mbak besarin dikit dong. Ya. Jadi gini Mbak, kan banyak tuh anak-anak yang nempel banget sama HP tuh kan Mbak. Itu wajar nggak sih Mbak? Wajar dong, soalnya mereka kan lahir di era digital ya. Iya. Buat mereka gadget itu mainan, tapi juga harus sebagai dunia belajar, Mbak. Tapi ya tetap perlu kita awasin agar mereka tidak terlalu bebas. Iya. Jadi kan kalau sisi positifnya ya kan Mbak, yang sering kelihatan dari anak yang suka bermain gadget tuh apa Mbak? Banyak banget loh Mbak. Misalnya kita jadi cepat nangkep info ya, gampang belajar hal baru, terus tuh kreativitasnya bisa bikin video, belajar bahasa-bahasa asing di luar tuh lewat satu layar doang Mbak. Nah itu keren sih Mbak, tapi kan ada sisi negatifnya yang sering kelihatan anak-anak sekarang tuh apa sih Mbak? Biasanya tuh Mbak, mereka tuh suka fokus ya. Misalnya tidurnya berantakan, terus anak tuh gampang tantrum loh Mbak. Jadi betul. mereka tuh kebanyakan otaknya tuh penuh kalau lagi main gadget Iya terus. betul. Nah bayi aja sekarang sudah bisa swipe layar loh Mbak. Nah itu ngaruh nggak sih Mbak cara mereka berpikir? Ngaruh Mbak, apalagi perkembangan mereka kan sekarang lagi cepat ya koneksinya. Kalau terlalu sering lihat konten tuh, mereka tuh jadi apa ya, sukanya sama yang instan-instan doang. Iya betul. Kalau langsung jadi. Iya langsung jadi. Jadi mereka tuh bosan ya kalau sama kegiatan-kegiatan yang relevan di luar sana. Betul. Nah, kadang tuh Mbak, kebanyakan anak tuh bermain gadget terlalu lama, tapi orang tuanya tuh nggak atau nggak peka. Itu gimana tuh Mbak? Biasanya tuh anak-anak tuh jadi gampang marah ya, atau misalnya kita suruh berhenti, dia tuh tantrum gitu loh Mbak. Terus nggak mau main hal-hal yang lain karena mereka tuh gelisah kalau pegang gadget. Iya betul. Jadi manfaat yang sehat, yang mudah untuk menerapinnya gimana tuh Mbak caranya? Manfaatnya ya, Iya. kita bikin aturan untuk mereka agar mereka tuh tidak ketergantungan sama gadget. Betul. Mau main gadget, nggak mau main sama hal-hal lain. Oh gitu ya Mbak. Iya. Nah kan ada tuh Mbak anak-anak yang lagi makan tuh suka tuh sambil main gadget. Nah cara memberhentikan anak itu saat makan bermain gadget tuh gimana caranya tuh Mbak?
Nah, berarti kalau untuk menghentikan kebiasaan mereka mau makan tuh nonton gadget terus, Iya iya ada. berarti kita tuh juga beraturan kalau makan tuh nanti dulu ya gadgetnya. Tapi orang tua juga harus jauhkan gadgetnya dari anak-anak. Oh jadi gitu ya Mbak. Iya. Nah kan ada tuh Mbak orang anak-anak yang lagi tantrum tuh, lagi tantrum. Nah dia tuh mau main HP situ nah. Tapi orang tua ini ngasih aja anaknya tuh lagi tantrum Mbak. Karena orang tuanya tuh malas dengar anaknya tuh nangis, malas dengar anaknya tuh tantrum. Ya, itu ngaruh nggak sih Mbak kepada anak itu? Ngaruh Mbak, karena mereka kan kalau dikasih HP terus jadi kayak mereka tuh temennya HP doang. Iya, Mbak. temennya Kayak HP nggak punya doang. teman di luar, di lingkungan iya. luarnya gitu loh Mbak. Ketergantungan jadi. Iya. Menurut Mbak, anak yang sering main gadget itu benaran jadi kurang sosial nggak sih Mbak? Kalau misalnya gadget itu jadi dunia utama mereka ya, Iya. iya. Tapi kalau misalnya seimbang gitu ya Mbak? Misalnya mereka seimbang main gadget, iya. Kalau main kegiatan di luar juga iya. Kalau misalnya gitu Mbak, mereka bisa jadi sangat sosial loh. Bahkan mereka main gadget bisa makin pede karena ada inspirasi dan dari konten-konten kreatif di luar sana Mbak. Iya, trip yang bagus untuk orang tua supaya gadget nggak jadi raja di rumah tuh Mbak. Gimana tuh Mbak Misalnya triknya? Mbak, kita ajak mereka tuh nonton video-video edukasi ya Mbak, eksperimen sains gitu loh, animasi yang kreatif, atau game-game yang ngajarin strategi gitu loh, biar mereka tuh nggak main gadget terus. Nah, konten apa yang aman dan nggak bikin orang tua panik? Konten apa tuh Mbak? Nah, itu dia konten-konten yang seperti edukasi saya bilang tadi Mbak. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kan ada tuh Mbak orang tua yang juga ikut ngatur dirinya ya kan Mbak. Nah, soalnya nih Mbak, percuma kan kita ngelarang anak, tapi orang tuanya tuh sibuk scroll TikTok. Nah, itu dia, anak tuh kan peniru ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua tuh nonton TikTok atau main HP nggak jelas, jadi anak-anak tuh ikutan main gadget. Iya, ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus mengatur kalau sedang dengan anak itu Mbak. Kita tuh harus bermain dengan mereka dulu, jangan banyak main gadget supaya mereka tertiru. Sering kejadian sih Mbak, pas gadget dipegang orang tua, anak itu jadi drama sinetron tuh Mbak. Jadi gimana tuh Mbak? Iya dong, mereka tuh jadi kayak ketergantungan gitu loh. Oke. Terakhir nih Mbak, Dina mau nanya, generasi Alpha tuh akan jadi generasi si stimulus nggak sih Mbak? Udah pasti dong, karena generasi mereka kayak dari kecil udah akrab sama layar digital ya, bareng teknologi ya. Nah, tinggal kitanya aja yang ngebantu biar teknologinya tuh jadi alat Mbak, bukan malah menguasai hidup mereka. Wih, lengkap banget ya informasinya. Bakal membantu banget para orang tua yang bingung sama generasi Alpha dan gadget. Semoga ya Mbak. Yang penting jangan takut sama teknologi, tapi jangan juga teknologi yang mengatur kita Mbak. Oke, wah seru banget ya ngobrolnya. Semoga para pendengar yang punya adik, ponakan, bahkan anak sendiri bisa menerapinnya. Saya berterima kasih kepada Mbak Tania sudah mau hadir di hari ini. Saya Sama-sama Mbak. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke Mbak, saya Dinda Ardila, pamit dulu. Bye-bye semua.